Yoi pisan. Raksa Art Production. Sanggar Cerita bekerja sama dengan PT Marguna Tarulata APK Pharma mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Tembang Darah, Tembang Cinta. Setiap tarikan nafasku, setiap detak jantungku, wajahmu selalu bersemayam di kelopak mataku. Aku berlari terengah-engah, nafasku memecah kesunyian mengejar bayanganmu. Mengapa kau berlari? Mengapa kau palingkan mukamu? Aku berikrar, aku pahatkan janji di dinding-dinding telinga alam yang tidak bertepi. Demi malam bertaburan bintang, demi siang menyengat tubuhku, demi bulan, matahari dan samudera yang luas, dengarlah bisikan gemuruhnya hati. Sekar Tanjung harus selalu bersamaku, menahan hempasan angin, berkelana arungi kehidupan. Perempuan bejat, kau harus mendapat hukuman setimpal atas perbuatan kotormu selama ini. Terimalah ajian alas kobarku. Aduh, obat. Aduh, sakit. Sebuah serial sandiwara radio yang berkisah tentang pahit manisnya cinta dan kuatnya jari jemari menggenggam tajamnya pedang ketika matahari terbit menyinari istana Erlangga. Lembayung senja menggantung menghiasi Mayapada ketika bunga-bunga mekar menghiasi alam semesta. Pedang kembar ini telah berada di tanganku. Tapi Kakang Sukmailan, kenapa kau sampai hati meninggalkan aku seorang diri? Aku sangat merindukanmu, Kakang. Aku tahu dari dasar hatimu yang paling dalam, senandung cinta yang kau tembangkan sungguh merdu. Lagu cintamu mengentakkan kalbu. Tapi maaf Sekar Tanjung, aku ditakdirkan bukan untukmu. Kopinya yuk, kental pahit. Aku juga yuk, manis ya. Ya. Aduh, badan kok pegel semua. Kenapa Dik Rahmat? Capek kok rasanya nggak habis-habis Mas Pardi. Mana pinggang sakit. Loh, gimana sih Dik Rahmat ini? Masih muda kok sudah banyak keluhan begitu. Apa Dik Rahmat belum pernah minum jamu obat kuat pil kita? Apa? Jamu obat kuat pil kita? Jamu obat kuat pil kita sangat bermanfaat untuk menambah semangat dan tenaga baru bagi kaum pria dan wanita, baik tua maupun muda. Jamu obat kuat pil kita memberi kesehatan dan kekuatan bagi Anda yang berbadan lemah, sering sakit-sakitan, cepat letih, lesu, pegal linu atau encok, sakit pinggang dan kurang nafsu makan.
Bila Anda kurang enak badan, segera minum jamu obat kuat pil kita. Gimana, Dik Rahmat? Wah, pil kita memang hebat, Mas. Badanku pagi ini rasanya segar banget. Pil kita tersedia di mana-mana. Produksi PT Marguna Tarulata ABK Pharma. Tembang Darah, Tembang Cinta, didukung oleh artis yang tidak asing lagi, Eli Ermawati dan artis-artis ternama lainnya. Naskah ditulis dan diolah oleh Yes Ismi Surya Atmaja. Sutradara Dian Pertiwi. Teknik dan montase Agus Arifin. Kali ini mengetengahkan episode pertama, Tragedi Cinta. Selamat mendengarkan. Dalam seri yang ke-21 ini mengetengahkan para pelaku. Eni Budiono sebagai Nyai Adipati Rajab Wesi, Herman sebagai Adipati Rajab Wesi, Rifki sebagai prajurit, Edi Dosa sebagai Sri Gati, Bambang Jeger sebagai pamungkas, dan Ferry Fadli pembawa cerita. Suasana muram menyungkup dalam perumahan Kadipaten. Nyai Adipati nampak tak henti-hentinya menangis. Sementara Adipati Rajak Wesi selalu gelisah. Selain selalu memandangi halaman, sang Adipati nampak sering menghela napas dalam-dalam. Dadanya terasa sesak, pikirannya terasa pepat. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sudahlah, jangan terus-menerus menangis. Tak ada gunanya. Toh anakmu Sekar Tanjung sudah dewasa. Aku percaya, dalam waktu yang tak lama, Sekar pasti akan segera kembali. Diajeng. Kang Mas, Sekar Tanjung merupakan anak perempuan hamba satu-satunya. Iya. Kalau dia betul-betul mendapatkan kecelakaan, kalau dia betul-betul hilang, rasanya hamba ini sudah seperti orang yang tak berguna. Hamba betul-betul mencintainya, Kang Mas. Diajeng. Aku pun menyayangi anakmu itu. Tapi sabarlah. Bukankah anakmu Sri Gati masih sedang mencari adiknya saat ini? Bersabarlah menunggu, Diajeng. Tapi Kang Mas, andai Sri Gati nanti datang dan dia pulang dengan tangan hampa, apa yang harus hamba lakukan, Kang Mas? Aku tak bisa mengatakan apa-apa untukmu, Diajeng. Ya, tapi mudah-mudahan Sekar Tanjung tetap pulang. Kebiasaannya yang sok nakal, agaknya memang belum bisa hilang, Diajeng. Apalagi setelah beberapa lama dia berada di Padepokan Giri Sewu. Tentu gerakannya merasa kaku bila terikat oleh adat dan tata cara di Kadipaten. Iya, mudah-mudahan saja begitu, Kang Mas. Hamba sangat mengharapkan Sekar segera pulang. Aduh, kenapa permasalahan itu selalu ada ya, Diajeng? Anakku yang satu ini selalu saja membuat ulah. Aku seperti mendengar suara kuda. Kang Mas. Iya. Mungkinkah Nanda Sri Gati datang? Baiklah. Aku akan melihat keluar sebentar. Raden Sri Gati? Iya, aku yang datang.
Prajurit, apakah ayah Anda berada di dalam? Apakah beliau tidak sedang keluar? Kalau sore tadi, Kanjeng Adipati memang masih sering keluar. Sering pula Kanjeng bertanya pada hamba, apakah Raden sudah kembali atau belum? Lalu? Tak ada pesan khusus dari Kanjeng Adipati. Apabila Raden berkenan, hamba akan melaporkan kedatangan Raden. Oh, sebetulnya aku memang bisa langsung melapor. Tapi baiklah, aku menunggu di sini. Bila aku menghadap langsung, aku malah khawatir dengan Kanjeng Ibu. Jadi, hamba yang melapor? Ya, begitulah. Prajurit, kau tak usah melapor, prajurit. Kanjeng Adipati. Srigati, kau baik-baik saja. Berkat doa Kanjeng Romo, hamba pulang dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Pamungkas? Hamba pun demikian, Kanjeng Adipati. Tidak kurang suatu apa. Oh, bagus, bagus. Meski kalian sehat, tak kurang suatu apa. Sepertinya aku merasa kehadiran kalian masih kurang lengkap. Hamba mohon ampun, Kanjeng Romo. Aku inginkan laporan dari kalian, terutama darimu, Srigati. Hamba mohon ampun, Kanjeng Romo. Hamba tidak berhasil menemukan Diajeng Sekar. Oh, jagat Dewa Batara. Adipati Rajak Wesi berdiri termangu-mangu memikirkan nasib anaknya. Sementara itu pula, Srigati menceritakan kisah perjalanannya dari awal hingga akhir. Hamba sudah berusaha, namun hanya itulah yang bisa kami perbuat. Jadi, kau baru menemukan kuda adikmu, Srigati. Ampun, Kanjeng Romo. Sebetulnya baik hamba maupun Pamungkas, ataupun anggota rombongan yang lain, masih ingin meneruskan perjalanan. Namun kami mempertimbangkan hal lain lagi, Romo. Pertimbangan hamba, hari sudah terlalu larut. Memang benar, hamba serombongan masih kuat melakukan perjalanan. Pada saat itu, hamba memikirkan Kanjeng Romo bersama Ibunda. Kalaulah terlalu lama menanti-nanti, tentulah hamba akan seperti menyiksa diri orang tua. Oleh karena itulah, hamba lalu kembali dulu. Adapun sekarang, kalau persoalannya sudah agak jelas, hamba siap untuk melakukan pencarian lagi. Hari sudah terlalu larut, anakku. Andai kau ingin meneruskan pencarian itu, memang bisa saja. Aku kira hal ini tak akan banyak membuahkan hasil. Jelas, perjalanan itu akan banyak sia-sianya. Lebih baik kalian sekarang beristirahat. Besok pencarian ini bisa kalian lanjutkan kembali. Terima kasih, Kanjeng Romo. Adipati Rajak Wesi mundur meninggalkan mereka. Sementara Srigati melihat langkah ayahandanya yang terseok, seakan sedang menahan beban yang berat. Srigati juga mendengar desah yang berat. Secara tidak sadar dia pun ikut pula menghela napas panjang. Dan Srigati baru tersadar ketika ditowel dari belakang. Sementara sang adipati telah tidak nampak lagi. Ya ampun, ini dapur berantakan begini. Iam. Kemana sih Iam? Ini lagi brang breng bong. Budi, buka pintunya, Bud. Matikan itu, Tim. Suaranya bikin pusing kepala. Sudahlah, Bu. Ada apa toh dari tadi kok marah-marah terus? Aduh, Pak. Kepala Ibu pusing sekali. Rasanya seperti... Darah tingginya kumat. Iya, Pak. Aduh, bagaimana ini? Tenang, Bu, tenang. Ada obat yang tepat untuk sembuhkan darah tinggi. Minum ini, Herbamon. Ya, Herbamon berkhasiat mengobati gejala-gejala tekanan darah tinggi. Herbamon mudah diperoleh di toko-toko obat dan warung terdekat. Mulai sekarang, sediakan selalu Herbamon di rumah Anda. Herbamon, produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Pamungkas, apakah kau akan pulang? Aku tidak. Tapi para prajurit ini mungkin masih menanti perintahmu. Oh iya. Prajurit, kalian boleh bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Aku ucapkan banyak terima kasih atas bantuan kalian. Hamba mundur, Raden.
Kau tidak pulang, Pamungkas? Apakah kau sudah ngantuk? Sama sekali belum. Apakah ada yang ingin kau bicarakan? Sebetulnya memang begitu. Ya, sekedar omong-omong. Siapa tahu dari yang sekedar ini bakal membuahkan pemecahan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ke kamarku? Kalau kita bicara di dalam akan terasa kurang bebas. Kalau kau tidak keberatan, kita bicara di luar saja. Apakah kau mau kita bicara di sini? Apakah tidak lebih baik kalau kita mengambil tempat yang agak sepi? Kita akan bisa bicara lebih tenang. Dan di samping itu, tidak akan merasa khawatir kalau pembicaraan kita akan dikuping oleh pihak lain. Baik. Aku akan menurut meski kau ajak kemanapun. Yang penting tempat itu sepi dan enak untuk kita pakai sebagai tempat santai. Nah, apa kataku, Kang Mas? Ternyata apa yang ada dalam perasaanku sama sekali tidak meleset. Anakku yang tersayang ada dalam bahaya. Anakku yang perempuan ternyata ada dalam kesulitan. Aduh, Kang Mas. Bagaimana seandainya Nini Sekar Tanjung betul-betul hilang karena diculik orang? Tentu nyawanya dalam keadaan bahaya. Itu yang aku juga tak bisa berbuat banyak. Berdoalah saja agar anak kita selalu selamat, tak kurang suatu apapun. Berbuatlah sesuatu, Kang Mas, demi keselamatan anak kita. Ajeng. Oh, Sekar Tanjung, di mana engkau sekarang? Ibu mengharapkan kau segera kembali, Nak. Pulanglah, anakku. Pulanglah, Sekar. Kami seisi rumah sangat merindukan kepulanganmu. Diajeng, malam-malam begini, apa yang dapat aku berbuat? Apalagi segala sesuatunya juga masih belum jelas. Di mana sebetulnya Sekar Tanjung berada? Kalau aku tahu di mana Sekar berada, jelas aku bisa langsung memerintahkan Patih atau Senopati untuk menjemputnya. Diajeng, lebih baik bersabar. Besok aku bisa menyuruh seluruh pasukan Telik Sandi untuk menyebar. Biar mereka melacak di mana anak kita berada. Mereka akan bergerak setelah semuanya terlambat. Sekar Tanjung mungkin sudah tak tertolong lagi, Kang Mas. Diajeng, apa yang kau katakan? Aku minta, sekali-kali jangan kau ulang lagi perkataan seperti itu. Tak baik jadinya. Kalau kita yang sudah tua begini keburu mengeluarkan ucapan yang belum tentu kebenarannya. Lebih baik kita diam, meski hati kita diguncang oleh rasa gelisah. Lebih baik kita diam sambil menanti perkembangan keadaan, Diajeng. Kang Mas, maafkanlah hamba. Maafkanlah hamba yang tak bisa mengendalikan diri. Hamba sempat pula kehilangan sikap santun terhadap Kang Mas Adipati. Diajeng, kau tak perlu minta maaf. Sedikit banyak, aku bisa memahami keguncangan jiwamu. Aku bisa maklum. Di samping itu, hendaknya kau juga bisa memaklumi keadaan suamimu, Diajeng. Diajeng, walau sebetulnya aku ini seorang adipati,
Namun aku sebetulnya juga manusia biasa, yang cuma terdiri atas gumpalan darah dan daging. Meski aku seorang adipati, aku juga banyak punya kelemahan, seperti saat sekarang ini. Diajeng, sebetulnya hatiku pun amat terpukul. Nyaris aku tak bisa berpikir apa-apa. Ya, cuma untungnya kita masih punya anak Srigati. Kelihatannya dia cukup tabah, Diajeng. Oleh karena itu, biar Srigati besok meneruskan langkah untuk menelusuri jejak adiknya. Diajeng, tak semua kesulitan bisa teratasi oleh tangis, Diajeng. Jelas tak akan banyak guna dan faedahnya. Oleh karena itu, akan lebih baik kalau kita mau bersamadi memohon petunjuk pada Dewata yang agung. Siapa tahu dengan demikian para dewa bakal banyak memberi pertolongan pada kita. Sekar Tanjung dapat dengan segera kita temukan. Ya, syukur pula Sekar dalam keadaan sehat tak kurang suatu apa, Diajeng. Baik, Kang Mas Adipati. Mari hamba antar Kakang Mas ke sanggar Pelanggatan. Siapa lagi yang telepon? Perut lagi sakit begini. Telepon kerang-kering terus. Halo? Halo, Wi. Ini Dani. Jangan lupa ya, nanti malam aku jemput jam 7. Aduh, Dan, sorry deh. Aku nggak bisa pergi. Perutku sakit. Perih sekali. Dan rasanya mau muntah terus. Oh, itu gejala sakit Mawi. Tapi jangan khawatir. Minum saja Herbamah. Apa, Dan? Herbamah? Iya, Herbamah. Dengan Herbamah, pasti rasa perih dan rasa mau muntah atau mual itu segera hilang. Ya, bila Anda mengalami sakit ulu hati, rasa panas pada lambung, perih, mulas, kembung, dan mau muntah, minum saja Herbamah. Karena Herbamah telah terbukti mengobati gejala sakit mah dengan pasti. Halo? Halo, Dan. Berkat Herbamah, kini aku bebas dari sakit mah. Betul kan? Jadi dong kita pergi malam ini. Oke. Herbamah, obat sakit mah, produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Mari Pamungkas, silakan duduk. Oh ya, apakah kau tidak akan mendapat marah tidak pulang ke rumah? Srigati, kau seperti anak kecil saja. Kita kan sudah sama-sama dewasa. Baiklah. Kukira sekarang kita tidak perlu mempermasalahkan masalah orang tua lagi. Kita kembali pada pembicaraan semula. Bukankah itu yang kau kehendaki? Itulah yang kuharap. Sebab bagaimanapun juga, aku tetap merasa penasaran dengan hilangnya adikmu itu. Dan aku tetap merasa penasaran apabila Sekar masih belum ditemukan. Sebentar. Apakah kau sudah suka kita duduk-duduk di tempat ini? Ah, Srigati. Sepertinya aku ini nenek-nenek yang sulit diatur. Tidak. Dimanapun kita bicara, aku sama sekali tidak ada masalah. Kau ini mesti ada-ada saja yang dapat kau katakan. Sekarang kita bisa mulai pembicaraan kita. Sampai saat ini aku masih sulit menafsir. Ada masalah apa sehingga Sekar Tanjung tidak kembali ke rumah? Pikiranku sendiri masih gelap. Apakah kau tidak pernah melihat selama berada di Rajek Wesi, apakah Sekar Tanjung berselisih paham dengan orang lain? Oh, berselisih paham? Aku kira tidak pernah. Kupikir selama ini ia selalu ramah terhadap siapa saja. Malahan, Sekar boleh dikata terlalu bebas dalam bergaul. Dia hampir tidak pernah membeda-bedakan siapa yang diajak bicara. Baik itu orang yang berpangkat, orang kaya, atau orang miskin. Sekar selalu menganggapnya sama.
Jadi aneh kalau Sekar lantas punya musuh. Kalau Sekar banyak teman, itu memang boleh jadi. Srigati, tapi keadaan nyatanya berbicara lain. Tidak mungkin Sekar pergi secara baik-baik. Kalau kita melihat kudanya diikat sedemikian kencang pada sebuah pohon. Ya, kejadian yang seperti ini rasanya memang aneh. Tapi aku memang tidak bisa membantah. Lantaran kenyataannya memang begitu. Itulah, Srigati. Tolong kau ingat-ingat sekali lagi. Srigati, kenapa tiba-tiba kau tertawa? Apa kau telah menemukan sesuatu? Iya, secara tidak sengaja aku menemukan sesuatu. Dan ini barangkali bisa kita buat untuk bahan awal penyelidikan. Suatu hal yang menarik, Srigati. Apakah kau telah menemukan peristiwa di mana Sekar Tanjung berselisih paham dengan seseorang? Iya, aku telah menemukannya. Walau sebetulnya aku belum yakin betul akan kebenarannya. Cobalah ceritakan. Barangkali aku bisa ikut membantu memecahkan. Secara singkat Srigati lalu menceritakan kisah pertengkaran kecil antara Sekar Tanjung dengan salah seorang tamu dari Rancang Kencono, yakni Sindang Pati. Begitulah, Pamungkas. Apa yang aku ketahui sedikit tentang adikku. Bila mengingat sikap Sindang Pati waktu itu, rasanya tidak mungkin dia akan mendendam. Sebab yang aku ketahui, Sindang Pati tetap saja bersikap ramah. Dan lebih dari itu, dia juga mengatakan, dia bisa memaklumi sikap Sekar Tanjung. Ini gimana sih, Bu? Sudah siang begini anak-anak belum pada bangun. Koran mana, Bu? Koran? Di meja makan, Pak. Kopi dong, Bu, kopi. Iya. Dari tadi kok nggak siap-siap sih? Ini, Pak. Apa-apaan ini? Orang minta kopi kok dikasih ini? Bapak bukan butuh kopi, Pak. Tapi ini, tablet Darmamon. Obat gejala-gejala darah tinggi. Ayo, Pak, diminum dulu Darmamonnya. Ya, Darmamon, tablet obat yang dapat mengurangi gejala-gejala akibat tekanan darah tinggi. Darmamon dibuat dari bahan-bahan alami yang tumbuh di persada Indonesia. Darmamon melenyapkan segala perasaan yang tidak enak, menurunkan tekanan darah, pikiran jadi tenang, badan kembali segar, sehat dan nyaman. Wah, Bu, sekarang enakan rasanya. Iya, itu kan berkat Darmamon, Pak. Oh ya, Pak, ini kopinya. Loh, kok kopi? Minum Darmamon tidak ada pantangannya loh, Pak. Darmamon, tablet untuk mengatasi tekanan darah tinggi tanpa pantangan. Produksi PT Marguna Tarulata APK Pharma. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah Sekar Tanjung selanjutnya? Bisakah pada akhirnya Srigati dan Pamungkas menguak misteri yang telah membungkus Sekar Tanjung? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Tembang Darah Tembang Cinta pada seri berikutnya yang dipersembahkan oleh PT Marguna Tarulata APK Pharma. Sampai jumpa.